Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di dalam video pembelajaran IPA Kali ini kita ada pertanyaan. Kenapa ya kucing dengan batu ini berbeda? Coba kalian cari tahu yuk. Nah, di sini ibu memiliki gambar kucing dengan batu. Coba kalian perhatikan. Apakah kucing memiliki kemampuan bernafas, bergerak, dan berkembang biak? Lalu, coba bandingkan ciri-ciri batu itu dengan kucing. Nah, di sini sebelumnya kalian wajib tahu bahwa komponen lingkungan itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang tersusun dari semua jenis makhluk hidup. Sementara komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Nah, coba kalian sebutkan yang termasuk dari makhluk hidup itu apa? Oke, betul bahwa yang terdiri dari makhluk hidup diantaranya adalah hewan, manusia, dan tumbuhan. Sementara benda tidak hidup atau abiotik contohnya seperti air, kemudian batu. Nah, semua ciri makhluk atau kehidupan antara lain diantaranya bergerak, bernafas, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, serta mampu untuk beradaptasi. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah bergerak. Tentunya setiap makhluk hidup itu bisa bergerak ya. Seperti hewan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, lalu bandingkan dengan batu tadi, apa batu tadi bisa bergerak seperti itu? Ngomong-ngomong di sini, menurut kalian tumbuhan bisa bergerak ya nggak ya? Nanti kalian cari tahu ya jawabannya. Oke, ciri yang kedua yaitu bernafas. Tentunya setiap makhluk hidup membutuhkan bernafas atau selalu melakukan aktivitas bernafas. Nah, zat apa yang biasa digunakan makhluk hidup untuk bernafas? Oke, betul. Makhluk hidup bernafas memerlukan oksigen. Nah, nanti si oksigen ini yang akan membantu proses metabolisme di dalam tubuh agar menghasilkan energi. Ciri selanjutnya yaitu membutuhkan nutrisi. Nah, tentu kalian juga sebagai makhluk hidup itu butuh makanan ya. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan makanan. Ada yang secara heterotrof, ada yang autotrof. Au itu artinya sendiri, sementara hete itu tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti kita ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada dua istilah. Yang pertama adalah tumbuh dan yang kedua berkembang. Tumbuh artinya biasanya ditandai dengan adanya penambahan tinggi, berat, dan volume. Lalu, menurut kalian kira-kira berkembang itu yang bagaimana? Kemudian, ciri yang satunya yaitu adalah beradaptasi. Tentu makhluk hidup akan mampu melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, tujuannya yaitu salah satunya untuk bertahan hidup. Seperti di sini, ketika ada cicak nih misalkan, kalian kejar-kejar, lalu pegang, ternyata tiba-tiba si ekornya itu menjadi putus. Nah, hal tersebut tentunya cicak lakukan untuk bertahan hidup. Nah, ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya seperti terhadap rangsangan sentuhan yang dilakukan oleh putri malu. Nah, ciri yang terakhir yaitu berkembang biak. Tentu makhluk hidup tersebut akan terus melakukan berkembang biakan untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Tujuannya, ya betul, memang tujuan untuk berkembang biak adalah agar keturunannya tidak punah. Oke, it's time for quiz. Nah, di sini ibu punya pertanyaan. Menurut kalian,
kalian bisa nggak ya menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup selain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, oke. Jawabannya nanti kalian tulis dalam buku kalian untuk dikumpulkan ya. Oke, akhirnya video pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih telah menonton. Salam sehat dan sukses. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.